Aku tak sengaja melihat pesan masuk di ponsel suamiku yang bertuliskan, Jumat jam 12 malam, jangan sampai telat, atau semua akan tamat. Di hari Jumat sore, suamiku pamit, dia berkata ada meeting dadakan. Lalu diam-diam aku mengikuti mobilnya dari belakang. Tepat jam 12 malam, kulihat mobil suami terparkir di depan sebuah rumah. Saat aku mengikutinya masuk dan membuka pintu, aku syok. Badanku langsung gemetar seolah tak bisa bernafas. Karena ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu begitu sunyi hingga suara detak jam dinding di ruang tengah terdengar sangat nyaring. Tasya terbangun dari tidurnya karena merasa haus. Tenggorokannya terasa kering. Ia melirik jam digital di atas nakas yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Di sebelahnya, Lukman, suaminya, tertidur pulas dengan posisi memunggungi Tasya. Napasnya teratur, menandakan ia sedang berada di alam mimpi yang dalam. Tasya hendak beranjak dari tempat tidur untuk mengambil air minum di dapur, ketika matanya menangkap cahaya yang berpendar dari ponsel Lukman yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Ponsel itu menyala, menandakan ada pesan masuk. Biasanya Tasya tidak pernah mau tahu urusan pribadi suaminya. Ia sangat menghormati privasi Lukman, karena suaminya itu dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga batasan dan saleh. Namun, entah mengapa malam ini ada dorongan kuat dalam hati Tasya untuk melihatnya. Mungkin karena cahaya layar ponsel itu terlalu terang di kamar yang gelap gulita, atau mungkin karena firasat seorang istri yang mendadak tidak enak. Tasya mengurungkan niatnya untuk turun dari ranjang. Perlahan, dengan gerakan sangat hati-hati agar tidak membangunkan Lukman, ia menjulurkan tangannya meraih ponsel tersebut. Jantung Tasya seakan berhenti berdetak saat matanya membaca tulisan yang muncul di layar notifikasi. Pesan itu singkat, padat, namun mengirimkan hawa dingin yang menusuk tulang punggungnya. Tulisan itu berbunyi, Jumat jam 12 malam, jangan sampai telat atau semua akan tamat. Tasya membeku. Ia membaca pesan itu berulang kali untuk memastikan matanya tidak salah lihat. Pesan itu tidak memiliki nama pengirim yang jelas, hanya deretan nomor asing yang tidak tersimpan di kontak. Apa maksudnya semua akan tamat? Apakah ini ancaman? Apakah Lukman sedang dalam bahaya? Berbagai pertanyaan mengerikan berkecamuk di kepala Tasya. Belum sempat Tasya meletakkan kembali ponsel itu, tangan Lukman tiba-tiba bergerak cepat menyambar pergelangan tangan Tasya. Tasya terlonjak kaget dan hampir menjatuhkan ponsel tersebut. Lukman terbangun. Matanya membelalak lebar, menatap Tasya dengan campuran ekspresi kaget dan panik yang tidak bisa disembunyikan. Napasnya memburu seolah ia baru saja lari maraton. Ia langsung merebut ponsel itu dari tangan istrinya dengan kasar, sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama 5 tahun pernikahan mereka. Tasya menatap suaminya dengan tatapan bertanya. Ia mencoba mengatur napasnya yang memburu karena kaget. Tasya bertanya dengan suara bergetar tentang pesan itu. Ia bertanya siapa yang mengirim pesan bernada ancaman di tengah malam. Lukman tampak gugup. Ia mengusap wajahnya yang mendadak berkeringat dingin meskipun pendingin ruangan menyala. Lukman berusaha tersenyum, namun senyum itu terlihat sangat dipaksakan dan kaku. Ia berkata bahwa itu hanyalah pesan salah sambung atau spam dari orang iseng. Ia mencoba meyakinkan Tasya bahwa zaman sekarang banyak penipuan yang menggunakan kata-kata menakutkan agar orang merespons. Tasya diam saja, tidak langsung menjawab. Hatinya tidak bisa menerima alasan itu begitu saja. Jika itu hanya spam, mengapa reaksi Lukman begitu berlebihan? Mengapa ia harus merebut ponselnya dengan kasar? Dan yang paling mencurigakan, mengapa ia terlihat begitu ketakutan? Tasya memilih untuk tidak memperpanjang perdebatan malam itu. Ia melihat Lukman yang buru-buru mematikan ponselnya dan meletakkannya di bawah bantal, seolah takut benda itu akan dicuri. Lukman kemudian memeluk Tasya, membisikkan kata-kata manis agar istrinya kembali tidur. Namun malam itu, Tasya tidak bisa memejamkan matanya lagi. Punggung suaminya yang terasa hangat kini terasa asing baginya. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa canggung. Tasya menyiapkan sarapan seperti biasa, namun pikirannya melayang kemana-mana. Gita, adik angkat Tasya yang tinggal bersama mereka, turun dari kamarnya dengan wajah ceria. Gita menyapa kakaknya dan abang iparnya dengan riang. Gadis itu terlihat polos dan tanpa beban. Tasya sangat menyayangi Gita. Ia sudah menganggap Gita seperti adik kandungnya sendiri sejak orang tua mereka meninggal. Gita duduk di hadapan Lukman sambil mengoleskan selai ke rotinya. Tasya memperhatikan interaksi mereka. Semuanya tampak normal.
Lukman bersikap seperti kakak yang baik, menanyakan kuliah Gita. Namun, Tasya menangkap ada yang aneh. Lukman tidak berani menatap mata Tasya secara langsung. Ia lebih banyak menunduk atau melihat ke arah Gita saat berbicara. Setelah Lukman berangkat kerja dan Gita pergi ke kampus, Tasya memutuskan untuk tidak tinggal diam. Rasa curiga yang bercokol di dadanya harus dijawab. Ia teringat bahwa hari ini adalah jadwal pembayaran beberapa tagihan bulanan. Biasanya Lukman yang mengurusnya, tapi kali ini Tasya ingin mengeceknya sendiri. Selain itu, ia juga ingin melihat saldo tabungan haji mereka. Sudah lama mereka menabung sedikit demi sedikit untuk mewujudkan impian pergi ke Tanah Suci bersama. Tasya bersiap-siap, mengenakan gamis sederhana dan memacu mobilnya menuju bank tempat mereka menyimpan dana bersama. Sesampainya di bank, antrean cukup panjang. Tasya duduk dengan gelisah. Ia meremas ujung tas tangannya. Firasat buruk itu datang lagi, semakin kuat. Ketika nomor antreannya dipanggil, ia segera menuju meja teller. Ia meminta petugas untuk mencetak rekening koran 3 bulan terakhir. Petugas bank itu melayani dengan ramah, meminta kartu identitas dan buku tabungan. Tasya menunggu sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Wajah petugas bank yang tadinya tersenyum ramah tiba-tiba berubah menjadi kerutan bingung saat melihat layar komputernya. Petugas itu menatap Tasya dengan tatapan prihatin yang membuat darah Tasya berdesir. Petugas bank menjelaskan dengan hati-hati bahwa saldo di rekening utama mereka nyaris kosong. Tasya ternganga. Ia merasa telinganya berdenging. Ia bertanya ulang, memastikan ia tidak salah dengar. Petugas itu memutar layar monitor agar Tasya bisa melihatnya sendiri. Di sana tertera deretan angka transaksi penarikan tunai dalam jumlah besar yang dilakukan secara berturut-turut selama 2 minggu terakhir. Penarikan terakhir dilakukan 2 hari yang lalu, menguras habis sisa tabungan haji mereka hingga hanya tersisa saldo minimum. Tasya merasa lututnya lemas. Ia berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh. Uang ratusan juta rupiah yang mereka kumpulkan bertahun-tahun lenyap begitu saja. Tasya keluar dari bank dengan langkah gontai. Matahari siang yang terik tidak mampu menghangatkan tubuhnya yang menggigil karena syok. Ia masuk ke dalam mobil dan duduk diam selama hampir 1 jam. Air matanya tidak keluar, saking terkejutnya ia. Pikiran buruk mulai merangkai kepingan-kepingan kejadian. Pesan ancaman semalam, sikap Lukman yang aneh, dan kini uang yang hilang. Semua itu pasti berhubungan. Lukman berbohong. Suaminya yang selama ini ia anggap imam yang sempurna ternyata menyimpan rahasia besar. Apakah Lukman terlilit utang? Apakah dia bermain investasi bodong? Atau ada wanita lain? Kata-kata, semua akan tamat, terus terngiang di kepalanya seperti rekaman rusak. Tasya menyalakan mesin mobil. Ia tidak boleh lemah. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum hari Jumat itu tiba. Hari ini adalah hari Rabu. Ia hanya punya waktu 2 hari untuk mengungkap kebenaran sebelum tenggat waktu mengerikan itu datang. Tasya pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Namun ia bertekad untuk menyembunyikan badai yang berkecamuk di hatinya. Ia harus bersandiwara. Jika Lukman tahu bahwa Tasya sudah mengetahui perihal rekening kosong itu, mungkin Lukman akan semakin waspada atau bahkan nekat melakukan sesuatu yang berbahaya. Tasya membasuh wajahnya, mencoba menghilangkan jejak kepucatan dan kekalutan. Ia menatap cermin, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia adalah wanita kuat. Ia adalah Tasya yang cerdas, bukan istri bodoh yang bisa dibohongi begitu saja. Sore harinya, Lukman pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak lelah namun, ia berusaha memasang senyum lebar begitu melihat Tasya menyambutnya di depan pintu. Di tangannya, Lukman membawa sebuah bungkusan tas belanja dari sebuah butik ternama. Ia menyerahkan bungkusan itu kepada Tasya sambil mencium kening istrinya. Tasya menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar yang ia sembunyikan. Lukman berkata bahwa itu adalah hadiah kecil untuk istri tercinta, sebagai permintaan maaf karena semalam ia sempat membentak Tasya saat merebut ponsel. Ia beralasan bahwa ia hanya sedang stres dengan pekerjaan kantor. Tasya membuka bungkusan itu. Isinya adalah sebuah gamis sutra yang sangat indah dan mahal. Tasya tahu persis harga baju ini. Hatinya menjerit perih. Bagaimana mungkin Lukman bisa membelikan barang semewah ini sementara rekening tabungan masa depan mereka sudah 0 rupiah? Uang dari mana yang ia pakai? Apakah ini uang hasil kejahatan? Atau sisa uang tabungan yang ia curi? Tasya memaksakan sebuah senyum. Ia mengucapkan terima kasih dengan nada sehalus mungkin, berpura-pura sangat bahagia. Lukman tampak lega melihat reaksi Tasya. Ia merasa kebohongannya berhasil menutupi kecurigaan istrinya. Makan malam berlangsung dengan suasana yang dibuat sehangat mungkin oleh Tasya. Ia melayani Lukman, mengambilkan nasi,
dan mendengarkan cerita Lukman tentang proyek fiktifnya di kantor. Gita juga ada di sana, ikut menimpali cerita Lukman dengan antusias. Tasya memperhatikan interaksi mereka lebih jeli kali ini. Ia melihat bagaimana Gita tertawa terlalu keras pada lelucon Lukman yang tidak lucu. Ia melihat bagaimana mata Lukman mencuri pandang ke arah Gita saat Tasya sedang menunduk mengambil lauk. Ada bahasa tubuh yang tidak wajar di antara mereka, namun Tasya menepis pikiran itu. Ia tidak ingin menambah beban pikirannya dengan tuduhan perselingkuhan yang belum pasti. Fokus utamanya sekarang adalah mencari bukti tentang pesan ancaman itu. Kesempatan itu datang setelah makan malam. Lukman pamit untuk mandi. Ia membawa serta ponselnya ke kamar mandi, kebiasaan baru yang semakin mencurigakan. Namun, Lukman meninggalkan tas kerjanya di kursi kerja di kamar tidur. Tasya menunggu sampai terdengar suara gemericik air shower yang deras dari dalam kamar mandi. Dengan langkah cepat dan tanpa suara, Tasya menghampiri tas kerja suaminya. Jantungnya berdegup kencang, takut tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Tasya membuka resleting tas kulit itu dengan perlahan. Di dalamnya terdapat laptop, beberapa berkas kantor biasa, dan sebuah amplop coklat tebal yang diletakkan di bagian paling bawah, tertimbun oleh agenda kerja. Tasya menarik amplop itu. Tangannya dingin. Ia membuka tali pengikat amplop dan mengeluarkan isinya. Itu adalah dokumen polis asuransi jiwa. Tasya mengerutkan kening. Ia ingat mereka memang punya asuransi. Tapi kenapa dokumen ini terlihat baru? Mata Tasya menelusuri baris demi baris tulisan di dokumen itu. Napasnya tercekat saat membaca nilai klaim pertanggungan. Angkanya sangat fantastis, miliaran rupiah. Namun yang membuat kakinya lemas bukan hanya nominal uangnya, melainkan nama tertanggung dan penerima manfaat. Tertanggung dalam polis itu adalah Tasya sendiri. Sedangkan penerima manfaat, yang seharusnya bisa siapa saja atau dibagi rata, tertulis tunggal atas nama Lukman. Tanggal pengesahan dokumen itu baru 1 minggu yang lalu. Tasya tidak pernah merasa menandatangani dokumen pembaruan ini. Saat ia melihat kolom tanda tangan, ia melihat goresan tinta yang sangat mirip dengan tanda tangannya. Namun ia yakin itu palsu. Seseorang telah memalsukan tanda tangannya untuk mengaktifkan polis bernilai miliaran ini. Tasya membalik halaman dokumen itu dengan tangan gemetar hebat. Di balik kertas polis, terselip selembar kertas lain yang dilipat kecil. Tasya membukanya. Itu adalah sebuah peta atau denah. Gambar itu menunjukkan rute jalan menuju sebuah daerah pegunungan yang sepi, jauh dari pusat kota. Di salah satu titik di peta itu, ada lingkaran merah yang menandai sebuah lokasi dengan tulisan tangan kecil, titik eksekusi. Apa maksudnya ini? Apakah Lukman berencana membawanya ke sana? Pikiran Tasya melayang pada pesan di ponsel Lukman. Jangan sampai telat atau semua akan tamat. Apakah tamat yang dimaksud adalah nyawa Tasya? Apakah Jumat malam adalah waktu eksekusi itu? Belum habis rasa syok Tasya, tangannya menyentuh sebuah benda kecil yang keras di kantong kecil di dalam tas itu. Ia merogohnya dan mengeluarkan sebuah botol kaca kecil tanpa label pabrik. Cairan di dalamnya bening, tidak berwarna. Tasya membuka tutupnya sedikit dan mencium baunya. Tidak berbau. Namun Tasya tahu, Lukman tidak pernah minum obat sembarangan. Tasya teringat cerita di berita tentang obat bius atau racun yang sering digunakan dalam kejahatan terencana. Obat yang bisa melumpuhkan seseorang tanpa meninggalkan jejak rasa atau bau. Mengapa suaminya membawa benda seperti ini di dalam tas kerjanya? Suara shower di kamar mandi tiba-tiba berhenti. Tasya tersentak. Panik melanda dirinya. Ia segera memasukkan kembali botol kecil itu ke tempatnya. Ia melipat peta dan memasukkannya ke dalam amplop polis asuransi. Dengan gerakan kilat namun hati-hati, ia menyelipkan amplop itu kembali ke dasar tas. Menumpuknya dengan agenda dan laptop agar terlihat seperti tidak pernah disentuh. Tasya menutup resleting tas tepat saat gagang pintu kamar mandi bergerak. Tasya melompat ke arah lemari pakaian, pura-pura sedang memilih baju tidur. Lukman keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di pinggangnya, rambutnya masih basah. Ia melihat Tasya yang berdiri di depan lemari. Lukman tersenyum, bertanya sedang apa Tasya di sana. Tasya menjawab dengan suara yang ia usahakan terdengar normal, mengatakan ia sedang bingung mau pakai baju yang mana. Lukman mendekat, memeluk Tasya dari belakang. Sentuhan kulit Lukman yang dingin karena air mandi membuat Tasya merinding. Tapi kali ini bukan karena cinta, melainkan karena ketakutan yang amat sangat. Ia sedang dipeluk oleh seseorang yang mungkin sedang merencanakan kematiannya demi uang asuransi. Malam itu, Tasya berbaring di samping Lukman dengan mata terbuka lebar dalam kegelapan. Ia menatap langit-langit kamar. Di sebelahnya, Lukman sudah mendengkur halus. Tasya menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia sedang tidur di sebelah seorang monster yang memakai topeng kesalehan.
Topeng suami sempurna yang selama ini ia banggakan di depan teman-temannya ternyata menyembunyikan wajah pembunuh yang dingin. Air mata Tasya menetes dalam diam, membasahi bantal. Ia tidak boleh menangis bersuara. Ia harus kuat. Hari Jumat tinggal 2 hari lagi. Ia harus menyusun rencana. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban. Jika Lukman ingin bermain api, maka Tasya akan memastikan Lukman terbakar oleh apinya sendiri. Malam itu, cinta Tasya untuk Lukman mati, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang membara. Hari Jumat yang ditakutkan itu akhirnya tiba. Langit Jakarta sejak pagi terlihat mendung, seolah alam semesta turut merasakan kegelisahan yang menyelimuti hati Tasya. Sejak bangun tidur, Tasya merasakan perutnya mulas karena tegang. Ia berusaha bersikap senormal mungkin saat menyiapkan sarapan. Ia memasak nasi goreng kesukaan Lukman, menu yang biasanya selalu disambut dengan pujian. Namun pagi ini, Tasya memasaknya dengan tangan gemetar dan pikiran yang melayang jauh. Ia terus menatap jam dinding, menghitung mundur waktu menuju tengah malam. Lukman tampak sibuk dengan ponselnya sejak bangun tidur. Sesekali mengetik pesan dengan cepat lalu menyembunyikan layar ponselnya saat Tasya mendekat. Suaminya itu mengenakan kemeja terbaiknya dan menyemprotkan parfum agak berlebihan, hal yang jarang ia lakukan jika hanya pergi ke kantor biasa. Saat mereka duduk berhadapan di meja makan, Lukman memulai sandiwara paginya. Dengan wajah yang dibuat-buat serius, ia memberitahu Tasya bahwa nanti sore, ia harus pergi keluar kota mendadak. Ia beralasan ada investor besar yang ingin meninjau lokasi proyek di daerah perbukitan dan pertemuan itu kemungkinan akan berlangsung hingga larut malam. Lukman bahkan mengatakan kemungkinan besar ia akan menginap di hotel dekat lokasi proyek, karena terlalu lelah jika harus menyetir pulang dini hari. Tasya mendengarkan semua kebohongan itu sambil mengunyah makanannya pelan-pelan. Ia ingin sekali berteriak di depan wajah suaminya, bahwa ia tahu semua itu bohong, tapi ia menahan diri. Tasya hanya mengangguk pelan, berpura-pura menjadi istri penurut yang memaklumi kesibukan suaminya. Ia bahkan menawarkan diri untuk menyiapkan baju ganti di tas kecil, tawaran yang disambut Lukman dengan antusias. Sore harinya, tepat pukul 5, Lukman pamit. Ia mencium kening Tasya agak lama, sebuah gestur yang membuat Tasya merasa jijik namun harus ia tahan. Setelah mobil Lukman keluar dari gerbang rumah, Tasya tidak membuang waktu. Ia segera berlari ke kamar, mengganti bajunya dengan pakaian berwarna gelap yang tidak mencolok. Ia mengenakan jilbab instan yang praktis dan sepatu kets agar mudah bergerak. Tasya mengambil kunci mobil sewaan yang sudah ia siapkan sejak kemarin. Ia sengaja menyewa mobil jenis MPV berwarna hitam yang sangat umum di jalanan, agar Lukman tidak curiga jika melihatnya di kaca spion. Tasya telah memarkir mobil sewaan itu 2 blok dari rumahnya agar tidak ketahuan. Dengan napas memburu, ia berlari kecil menuju lokasi mobil tersebut, masuk ke dalamnya, dan segera tancap gas mengejar mobil Lukman yang untungnya belum terlalu jauh. Jalanan ibu kota sore itu cukup padat karena jam pulang kantor. Tasya harus ekstra hati-hati. Ia menjaga jarak sekitar 2 atau 3 mobil di belakang kendaraan Lukman. Ia sangat takut kehilangan jejak, namun lebih takut lagi jika ketahuan. Mata Tasya tak lepas dari plat nomor mobil suaminya. Jantungnya berdegup kencang setiap kali lampu merah menyala, takut jika Lukman menoleh ke spion. Namun tampaknya Lukman sangat percaya diri bahwa rencananya berjalan mulus, sehingga ia tidak pernah mengecek keadaan di belakangnya. Langit yang tadinya mendung kini mulai menumpahkan hujan gerimis yang perlahan berubah menjadi deras. Wiper mobil bergerak ke kiri dan ke kanan, menyapu butiran air yang menghalangi pandangan, seirama dengan detak jantung Tasya yang semakin tak karuan. Dugaan Tasya benar. Lukman tidak mengarahkan mobilnya menuju jalan tol yang biasa digunakan untuk keluar kota tujuan dinas. Mobil itu justru berbelok ke arah jalan alternatif yang menuju kawasan pegunungan di selatan kota. Jalanan ini terkenal sepi dan minim penerangan jika sudah larut malam. Tasya mengeratkan cengkeramannya pada kemudi. Ingatannya kembali pada peta yang ia temukan di tas kerja Lukman. Rute yang ditempuh suaminya persis sama dengan garis rute di peta misterius itu. Ini semakin menguatkan fakta bahwa Lukman bukan pergi menemui investor, melainkan menuju titik eksekusi yang sudah ditandai. Rasa takut mulai merayapi tengkuk Tasya. Ia membayangkan apa yang akan terjadi jika ia ketahuan menguntit. Apakah Lukman akan menyakitinya di tengah jalan sepi ini? Namun bayangan wajah pengkhianat suaminya membuat keberanian Tasya kembali menyala. Ia harus tahu kebenarannya. Semakin jauh mereka berkendara, suasana semakin mencekam. Gedung-gedung tinggi dan lampu kota mulai tertinggal di belakang, digantikan oleh pepohonan besar yang rimbun di kiri kanan jalan. Hujan turun semakin deras disertai angin kencang, membuat jarak pandang sangat terbatas. Jalanan mulai menanjak dan berkelok-kelok. Tidak banyak kendaraan lain yang melintas di jalur ini.
Tasya mematikan lampu utama mobilnya dan hanya menggunakan lampu senja agar tidak terlalu mencolok. Sebuah tindakan nekat yang berbahaya di tengah hujan badai, tapi ia tidak punya pilihan. Ia harus menjadi bayangan yang tak terlihat. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 10 malam. Perjalanan ini terasa sangat panjang dan menyiksa. Tasya berdoa dalam hati, memohon perlindungan Tuhan agar ia selamat melewati malam jahanam ini. Setelah hampir 2 jam menyusuri jalanan pegunungan yang gelap, mobil Lukman tiba-tiba melambat dan menyalakan lampu sein kiri. Ia berbelok masuk ke sebuah jalan tanah berbatu yang membelah hutan pinus. Jalan itu sempit dan terlihat jarang dilewati. Tasya menahan napas. Ia tidak mungkin membawa mobilnya masuk ke sana, karena suara mesin dan sorot lampu pasti akan ketahuan. Tasya memutuskan untuk memarkir mobil sewanya di bahu jalan aspal, tersembunyi di balik semak-semak besar yang rimbun. Ia mematikan mesin dan mencabut kunci. Kini, ia harus melanjutkan pengejaran dengan berjalan kaki. Di luar, hujan badai masih mengamuk. Tasya menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, lalu membuka pintu mobil dan melangkah keluar menyongsong kegelapan malam yang dingin. Hujan deras langsung membasahi sekujur tubuh Tasya begitu ia keluar dari mobil. Angin malam di pegunungan menusuk hingga ke tulang, membuat giginya bergemeretuk menahan dingin. Namun, rasa dingin itu tidak sebanding dengan panasnya api amarah dan rasa penasaran yang membakar dadanya. Tasya merapatkan jaketnya dan mulai berjalan memasuki jalan tanah berbatu tempat mobil Lukman menghilang tadi. Jalan itu becek dan licin, penuh dengan kubangan lumpur. Sepatu kets Tasya segera basah kuyup dan berat oleh lumpur, membuat setiap langkah terasa sulit. Ia harus berjalan sangat hati-hati agar tidak tergelincir, sambil terus waspada memperhatikan sekeliling. Gelap gulita menyelimuti hutan pinus itu, hanya sesekali diterangi oleh kilatan petir yang menyambar di langit. Tasya berjalan dalam kegelapan tanpa bantuan senter, karena takut cahayanya akan menarik perhatian. Ia hanya mengandalkan insting dan sisa cahaya bulan yang sesekali mengintip dari balik awan badai. Suara gesekan ranting pohon yang tertiup angin terdengar seperti bisikan hantu, menambah seram suasana. Setelah berjalan kaki sekitar 10 menit yang terasa seperti selamanya, Tasya melihat seberkas cahaya redup di kejauhan. Ia memperlambat langkahnya dan menundukkan tubuhnya, berjalan mengendap-endap di balik pepohonan. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas bentuk bangunan yang ada di depannya. Itu adalah sebuah rumah tua bergaya kolonial Belanda yang tampak sudah lama ditinggalkan. Dindingnya kusam berlumut, halaman depannya dipenuhi ilalang setinggi pinggang orang dewasa. Mobil Lukman terparkir tepat di depan beranda rumah tua itu. Mesinnya sudah mati, namun kap mesinnya masih terlihat mengepulkan uap panas karena perjalanan jauh. Tasya bersembunyi di balik batang pohon besar, sekitar 20 meter dari rumah. Jantungnya berdegup sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Ia melirik jam tangannya yang memiliki fitur glow in the dark. Pukul 11:50. 10 menit lagi menuju tengah malam. 10 menit lagi menuju tenggat waktu yang tertulis dalam pesan misterius itu. Tasya mengamati rumah itu dengan seksama. Hanya ada satu ruangan yang lampunya menyala, yaitu ruangan tengah di lantai 1. Jendela ruangan itu tertutup gorden tipis yang kumal, sehingga Tasya bisa melihat bayangan orang bergerak di dalamnya. Rasa takut Tasya bercampur dengan rasa ingin tahu yang mendesak. Ia harus melihat apa yang terjadi di dalam. Apakah Lukman sedang disekap oleh penjahat? Apakah suaminya sedang diancam dengan senjata? Tasya memberanikan diri untuk mendekat. Ia merangkak perlahan melewati ilalang basah, mengabaikan rasa gatal dan dingin yang menyerang kulitnya. Lumpur mengotori gamis dan jilbabnya, membuatnya terlihat berantakan, namun ia tidak peduli. Matanya terkunci pada jendela yang menyala itu. Setiap langkah ia ambil dengan perhitungan matang, memastikan tidak menginjak ranting kering yang bisa menimbulkan suara patahan. Suara hujan yang deras untungnya menyamarkan suara gerakannya. Akhirnya, Tasya sampai tepat di bawah jendela ruangan tersebut. Jendela itu posisinya agak tinggi, sehingga Tasya harus berjinjit dan berpegangan pada bingkai jendela yang lapuk untuk bisa mengintip. Ada sedikit celah di antara pertemuan dua sisi gorden yang tidak tertutup rapat. Dengan tangan gemetar dan napas tertahan, Tasya mendekatkan wajahnya ke celah tersebut. Ia memejamkan mata sejenak, berdoa agar ia tidak melihat pemandangan mengerikan seperti suaminya yang sedang bersimbah darah. Perlahan, ia membuka matanya dan mengintip ke dalam ruangan. Apa yang dilihat Tasya di dalam sana seketika membuat darahnya membeku. Pemandangan itu jauh berbeda dari skenario penyekapan atau penyiksaan yang sempat ia bayangkan. Di dalam ruangan yang diterangi lampu kuning remang-remang itu, Lukman sedang duduk santai di sebuah sofa kulit tua yang sudah sobek di beberapa bagian. Ia tidak terlihat ketakutan sedikit pun. Justru sebaliknya, wajahnya terlihat sangat rileks.
Lukman sedang memegang cangkir kopi yang masih mengepulkan asap, kakinya disilangkan dengan santai. Ia tersenyum lebar, bahkan sesekali tertawa terbahak-bahak, seolah sedang menikmati lelucon yang sangat lucu. Tidak ada penjahat bertopeng yang menodongkan pistol. Tidak ada suasana mencekam di dalam sana. Tasya merasa dunianya runtuh. Suaminya tertawa bahagia tepat pada jam 12 malam di hari Jumat, di sebuah rumah tua terpencil. Sementara Tasya di luar kedinginan dan ketakutan setengah mati memikirkan keselamatannya. Namun, kejutan itu belum berakhir. Tasya melihat Lukman tidak sendirian. Ia sedang berbicara dengan seseorang. Seseorang itu berdiri membelakangi jendela, sehingga Tasya hanya bisa melihat punggungnya. Dari postur tubuhnya, orang itu adalah seorang perempuan. Perempuan itu memiliki rambut panjang terurai yang indah. Tasya melihat perempuan itu berjalan mendekati Lukman dengan lenggak-lenggok yang manja, lalu tanpa ragu duduk di pangkuan Lukman. Tasya membekap mulutnya sendiri dengan tangan yang berlumpur agar tidak menjerit. Air mata panas mulai membanjiri pelupuk matanya, bersatu dengan air hujan di pipinya. Lukman menyambut perempuan itu dengan pelukan mesra, mencium pipinya dengan penuh nafsu, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan pada Tasya belakangan ini. Tasya menyipitkan matanya, berusaha mengenali siapa wanita itu. Saat wanita itu menoleh sedikit ke samping untuk mengambil sesuatu di atas meja, barulah Tasya bisa melihat profil wajahnya dari samping. Tasya merasa seperti disambar petir di siang bolong. Lututnya seketika lemas, hingga ia nyaris jatuh terduduk di tanah berlumpur. Wajah itu sangat familiar. Wajah yang selama ini ia sayangi, ia rawat, dan ia biayai hidupnya. Sosok yang ia anggap tak berdosa. Di atas meja di hadapan mereka, Tasya juga melihat benda-benda yang membuat napasnya sesak. Ada tumpukan uang tunai yang sangat banyak, beberapa dokumen yang mirip dengan polis asuransi yang ia temukan di tas Lukman, dan sebuah papan tulis putih kecil dengan foto wajah Tasya tertempel di sana. Foto itu dicoret dengan spidol merah menyilang tepat di bagian wajah. Pemandangan di dalam rumah itu bukan adegan kriminal di mana Lukman menjadi korban, melainkan sebuah markas persekongkolan jahat di mana Lukman adalah salah satu dalangnya. Dan wanita di pangkuannya itu adalah sekutunya. Tasya merasa mual. Ia ingin muntah. Kenyataan ini jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Dunia Tasya seakan berhenti berputar pada detik itu juga. Jantungnya serasa ditarik paksa dari rongga dadanya, dan dihempaskan ke tanah yang berlumpur. Sosok wanita yang kini duduk di pangkuan suaminya, yang tertawa manja sambil memainkan kancing ke meja Lukman, adalah Gita. Adik angkat yang sudah ia rawat sejak kecil, yang ia sekolahkan dengan uang jerih payah mendiang orang tuanya, yang ia berikan tempat tinggal gratis di rumahnya, dan yang selalu ia banggakan sebagai gadis lugu yang penurut. Tasya merasa kepalanya pening luar biasa. Penglihatan yang tadinya jelas kini sedikit kabur karena air mata yang tak terbendung. Ia ingin sekali menyangkal apa yang dilihat matanya, berharap ini hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan, namun rasa dingin air hujan yang menusuk kulitnya menyadarkan Tasya bahwa ini adalah realita yang pahit. Tasya menahan napasnya, menempelkan telinganya lebih dekat ke celah jendela yang sedikit terbuka itu. Suara hujan yang deras di luar memang menyamarkan suara. Namun karena posisi mereka duduk cukup dekat dengan jendela, Tasya bisa mendengar percakapan mereka sayup-sayup namun cukup jelas. Nada bicara Gita sangat berbeda dengan yang biasa Tasya dengar di rumah. Tidak ada lagi suara lembut dan polos ala anak kecil yang manja. Suara Gita terdengar dingin, tegas, dan penuh dominasi. Justru Lukman yang terdengar sedikit ragu dan tunduk. Seolah-olah dalam hubungan gelap ini, Gitalah yang memegang kendali penuh. Gita terdengar bertanya dengan nada menuntut mengenai persiapan untuk besok pagi. Ia bertanya apakah Lukman sudah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Lukman mengangguk cepat. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok. Padahal selama ini Lukman selalu mengaku pada Tasya bahwa ia anti asap rokok dan membenci perokok. Lukman menjawab bahwa ia sudah melakukan tugasnya. Ia menjelaskan dengan detail mengerikan yang membuat darah Tasya mendidih. Lukman bercerita bahwa tadi sore, sebelum berangkat, ia sudah menyelinap ke garasi dan memotong setengah kabel rem mobil Tasya. Ia memperhitungkan bahwa rem itu masih akan berfungsi saat Tasya mengeluarkan mobil dari garasi, namun akan putus total saat mobil melaju kencang di jalan turunan menuju pasar, rute yang selalu dilewati Tasya setiap Sabtu pagi. Tasya membekap mulutnya kuat-kuat. Kakinya gemetar hebat, hingga ia harus berpegangan pada dinding luar rumah yang kasar agar tidak ambruk. Jadi, rencana, semua akan tamat, itu benar-benar tentang nyawanya. Tasya mengalihkan pandangannya ke arah papan tulis putih yang ada di meja. Di sana tertulis skema besar dengan spidol merah. Judulnya membuat ulu hati Tasya nyeri, Proyek Janda Kaya. Di bawah judul itu, ada pembagian tugas dan alur dana. Tasya melihat rincian angka-angka yang memusingkan. Ada tulisan, pelunasan utang investasi,
sebesar 2 miliar rupiah, rumah baru Gita, seharga 1 miliar, dan modal hidup mewah. Tasya menyadari sekarang, Lukman bukan hanya selingkuh karena nafsu, tapi ia bangkrut. Investasi bodong yang selama ini ia dengar di berita ternyata menjerat suaminya sendiri, dan Tasya adalah sapi perah yang akan disembelih untuk menutupi kerugian itu. Kemudian, Gita mengambil ponselnya dan membacakan ulang pesan yang pernah Tasya baca di ponsel Lukman. Jumat jam 12 malam, jangan sampai telat atau semua akan tamat. Gita tertawa sinis setelah membacakannya. Ia berkata kepada Lukman bahwa ia sengaja mengirim pesan itu agar Lukman tidak menunda-nunda lagi. Ternyata, pesan itu adalah peringatan dari Gita. Gita menjelaskan bahwa polis asuransi jiwa Tasya yang sudah ia palsukan tanda tangannya itu, memiliki klausul khusus yang akan kadaluarsa, atau butuh verifikasi ulang, jika tidak segera diklaim minggu ini. Selain itu, penagih utang investasi bodong Lukman sudah memberi ultimatum terakhir hari Senin depan. Jika hari Senin Lukman tidak membawa uang, maka Lukman yang akan dibunuh oleh para preman penagih utang. Jadi, bagi mereka berdua, kematian Tasya adalah satu-satunya kunci kebebasan dan kekayaan. Tasya merasa mual yang tak tertahankan. Ia melihat Gita menuangkan cairan dari botol kecil ke dalam 2 gelas. Itu botol yang sama dengan yang Tasya temukan di tas kerja Lukman kemarin. Gita berkata dengan santai bahwa racun itu adalah rencana cadangan. Jika kecelakaan mobil besok pagi gagal membunuh Tasya, maka Lukman harus menuangkan cairan itu ke dalam minuman Tasya saat ia dirawat di rumah sakit. Gita menyebutnya sebagai asuransi kematian. Betapa kejam dan terencananya semua ini. Mereka tidak memberi celah sedikit pun bagi Tasya untuk hidup. Di mata mereka, Tasya bukan lagi manusia, bukan lagi istri atau kakak, melainkan hanya sebongkah aset berjalan yang harus dicairkan secepat mungkin. Emosi Tasya campur aduk antara sedih, marah, dan benci. Namun, di atas segalanya, rasa sakit hati karena pengkhianatan Gita adalah yang paling perih. Tasya teringat masa lalu, saat ia menyuapi Gita makan, saat ia memeluk Gita yang menangis karena diputuskan pacarnya, saat ia membiayai wisuda Gita. Semua kenangan manis itu kini berubah menjadi racun. Gita yang ia lihat di dalam sana adalah monster berwajah malaikat. Tasya melihat Gita mencium bibir Lukman dengan penuh gairah, merayakan kemenangan mereka yang bahkan belum terjadi. Mereka bersulang gelas, tertawa di atas rencana pembunuhan orang yang paling tulus mencintai mereka. Kemarahan membuat Tasya kehilangan kewaspadaan sesaat. Ia ingin mendokumentasikan kejadian ini sebagai bukti. Dengan tangan yang licin karena lumpur dan air hujan, Tasya mencoba merogoh saku jaketnya untuk mengambil ponsel. Namun, nasib buruk menimpanya. Saat ia bergeser sedikit untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, kakinya yang berpijak pada tumpukan kayu bakar basah di bawah jendela terpeleset. Tubuh Tasya oleng. Ia secara refleks menghentakkan kakinya untuk menyeimbangkan diri, namun injakannya justru mematahkan sebuah ranting kayu kering yang cukup besar yang tersembunyi di balik semak. Krak! Suara patahan kayu itu terdengar sangat keras dan tajam, memecah kesunyian malam, bahkan mengalahkan suara rintik hujan sesaat. Di dalam ruangan, tawa Lukman dan Gita seketika berhenti. Mereka berdua menoleh serentak ke arah jendela tempat Tasya mengintip. Mata Lukman membelalak lebar, menatap lurus ke arah celah gorden. Wajahnya yang tadi merah karena tawa kini pucat pasi. Gita langsung berdiri, mendorong Lukman minggir. Ada orang di luar. Teriak Gita dengan suara melengking yang mengerikan. Cepat cek. Jangan sampai ada yang tahu rencana kita. Lukman tampak panik. Ia menyambar sebuah senter besar yang tergeletak di meja dan berlari menuju pintu depan. Tasya membeku sesaat, matanya bertatapan sekilas dengan mata Gita yang tajam melalui celah jendela. Tatapan Gita bukan tatapan kaget biasa. Itu adalah tatapan pembunuh yang menyadari mangsanya sedang menguping. Tasya tahu, jika ia tertangkap malam ini, ia tidak akan menunggu sampai besok pagi untuk mati. Mereka akan membunuhnya di sini, di hutan sepi ini, dan menguburnya tanpa jejak. Adrenalin membanjiri tubuh Tasya, memberinya tenaga ekstra di tengah ketakutan yang melumpuhkan. Ia tidak boleh mati. Ia harus lari. Sekarang. Tasya berbalik badan dan langsung berlari secepat kilat menjauhi rumah tua itu. Ia tidak mempedulikan arah, yang penting menjauh dari jangkauan Lukman dan Gita. Kakinya menghantam tanah lumpur, mencipratkan air kotor ke segala arah. Hujan badai yang masih mengamuk justru menjadi sekutu sekaligus musuhnya. Suara hujan menyamarkan langkah kakinya, namun juga membuat jalanan menjadi licin dan berbahaya. Tasya menerobos semak belukar berduri yang merobek gamis dan menggores kulit tangannya, namun rasa perih itu tidak ia rasakan. Pikirannya hanya satu, lari. Hei, siapa di sana? Berhenti.
Suara teriakan Lukman terdengar menggelegar dari arah beranda, disusul oleh sorot cahaya senter yang menyapu kegelapan hutan secara acak. Cahaya itu menari-nari di antara pepohonan, beberapa kali nyaris mengenai punggung Tasya. Tasya menundukkan kepalanya, berlari zigzag di antara batang-batang pohon pinus besar untuk menghindari sorotan cahaya. Napasnya memburu hebat, dadanya terasa sesak seolah paru-parunya mau meledak. Ia mendengar langkah kaki berat mengejarnya. Lukman berlari kencang, didorong oleh kepanikan bahwa rahasianya terbongkar. Tasya tahu ia tidak bisa kembali ke mobilnya. Mobil sewanya diparkir cukup jauh di jalan aspal, dan berlari ke arah sana di jalan terbuka sama saja dengan bunuh diri. Senter Lukman akan dengan mudah menangkap sosoknya di jalan lurus. Tasya memutuskan untuk masuk lebih dalam ke hutan, menuju area yang lebih rimbun dan gelap. Ia berlari menuruni lereng curam, terpeleset dan terguling beberapa kali hingga sekujur tubuhnya penuh lumpur. Hijabnya tersangkut di ranting pohon dan terlepas sebagian, memperlihatkan rambutnya yang basah kuyup, namun ia tidak punya waktu untuk membetulkannya. Di belakang, Gita juga ikut mengejar. Tasya mendengar suara Gita yang berteriak marah, "Cari sampai dapat, Mas. Kalau dia lolos, kita habis." Itu pasti Tasya. Aku lihat bayangan kerudungnya tadi. Mendengar namanya disebut dengan nada penuh kebencian oleh adiknya sendiri, membuat air mata Tasya menetes lagi. Hatinya hancur lebur, namun kakinya terus bergerak. Ia sampai di tepi sebuah jurang kecil yang di bawahnya terdapat aliran sungai deras yang meluap karena hujan. Tasya terpojok. Suara langkah kaki Lukman dan Gita semakin dekat. Senter mereka mulai mendekat ke posisinya. Tasya melihat sebuah rongga besar di bawah akar pohon beringin tua yang menjorok ke bibir jurang. Tanpa berpikir dua kali, ia merangkak masuk ke dalam rongga sempit itu, membenamkan tubuhnya ke dalam lumpur dan dedaunan busuk. Ia meringkuk sekecil mungkin, menahan napas, dan menutup matanya rapat-rapat. Cahaya senter menyapu area tempat persembunyian Tasya. Sinar terang itu menembus celah-celah akar, menyinari sebagian wajah Tasya yang tertutup lumpur. Tasya memejamkan mata lebih kuat, berdoa dalam hati agar Tuhan melindunginya. Ia bisa mendengar suara napas Lukman yang ngos-ngosan berdiri tepat di atas akar pohon tempat ia bersembunyi. "Mana dia? Hilang? Git. Gelap banget. Aku nggak bisa lihat apa-apa," keluh Lukman dengan nada frustrasi. "Cari yang benar. Dia pasti belum jauh." "Cek ke arah sungai," bentak Gita yang kini berdiri di samping Lukman. Tasya mendengar suara sepatu bot Gita menginjak tanah tepat di depan wajahnya, hanya terpisah oleh lapisan akar kayu setebal beberapa sentimeter. Jantung Tasya berdetak begitu kencang hingga ia takut suaranya akan terdengar oleh mereka. Ia membekap mulut dan hidungnya dengan kedua tangan, menahan dorongan untuk batuk karena tersedak air hujan. "Mas, lihat ini," kata Gita tiba-tiba. Tasya memberanikan diri membuka matanya sedikit. Ia melihat Gita memungut sesuatu dari tanah, tak jauh dari tempat persembunyian Tasya. Itu adalah bros hijab Tasya yang terjatuh saat ia terpeleset tadi. "Ini bros Tasya?" Suara Lukman terdengar gemetar. "Jadi benar dia yang tadi mengintip? Ya Tuhan, Git, dia tahu semuanya. Dia tahu kita mau bunuh dia. Kita harus gimana ini? Kalau dia lapor polisi sekarang, kita masuk penjara." "Jangan panik, bodoh," hardik Gita kasar. "Dia nggak mungkin lapor polisi sekarang. Ponselnya kan ada di mobil yang dia tinggal di rumah, kan? Kamu bilang kamu lihat ponselnya di meja rias tadi sore." Iya, aku lihat tadi," jawab Lukman ragu. Tasya tersadar, Lukman salah mengira ponsel yang ia lihat di meja rias adalah ponsel utama Tasya. Padahal itu adalah ponsel lama yang sudah tidak terpakai. Ponsel utama Tasya ada di saku celananya sekarang. Namun Tasya tidak berani mengeluarkannya, karena cahayanya pasti akan terlihat. Lagi pula, di tengah hutan badai seperti ini, sinyal pasti hilang. "Dengar," kata Gita dengan suara dingin yang menusuk. Jejak kakinya mengarah ke sungai. Arus sungai sedang deras banget karena banjir. Kemungkinan besar dia terpeleset dan jatuh ke sungai. "Coba kamu sorot ke bawah jurang." Lukman mengarahkan senternya ke dasar jurang yang gelap. Suara gemuruh air sungai terdengar mengerikan. "Nggak kelihatan apa-apa, Git. Tapi kalau dia jatuh ke sana, pasti mati. Banyak batu besar. Bagus kalau dia mati di sana. Itu mempermudah kerja kita. Kita nggak perlu repot-repot merusak rem mobil. Besok pagi kita tinggal lapor polisi kalau Tasya hilang, lalu kita pura-pura sedih. Bilang saja dia depresi atau apalah," ucap Gita tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Tapi kita harus pastikan, Git." "Mau pastikan gimana lagi? Hujan badai begini, mau kita turun ke sana? Yang ada kita yang mati konyol. Ayo balik ke rumah.
Kita bersihkan jejak di sana, lalu kita pulang. Besok pagi kita pasang muka sedih. Ingat, jangan sampai kamu kelihatan gugup di depan ibu. Mereka berdiam diri sejenak. Tasya merasa detik-detik itu berjalan sangat lambat seperti abad. Akhirnya, cahaya senter bergerak menjauh. Suara langkah kaki mereka terdengar melangkah pergi, kembali ke arah rumah tua. Tasya tidak langsung keluar. Ia tetap meringkuk di dalam lubang berlumpur itu selama berjam-jam, membiarkan tubuhnya digigit semut dan kedinginan, sampai ia yakin sepenuhnya bahwa mereka sudah pergi. Sekitar pukul 3 pagi, hujan mulai reda menjadi gerimis. Tasya merangkak keluar dari persembunyiannya dengan tubuh kaku dan sakit di semua persendian. Ia menatap ke arah rumah tua itu. Mobil Lukman sudah tidak ada. Mereka sudah pergi, meninggalkan Tasya yang mereka kira sudah mati atau sekarat di dasar sungai. Tasya berdiri tertatih-tatih di pinggir jurang. Ia menatap aliran sungai yang deras di bawah sana. Sebuah ide gila namun brilian muncul di benaknya. Jika mereka menginginkan Tasya mati, maka Tasya akan memberikan apa yang mereka mau. Ia melepas sisa hijabnya yang sudah robek dan menyangkutkannya di ranting pohon di tepi jurang, agar terlihat seolah-olah tersangkut saat ia jatuh. Ia juga melepas sebelah sepatunya dan melemparnya ke pinggir sungai. Tasya menciptakan tempat kejadian perkara kematiannya sendiri. Malam itu, di tengah hutan yang dingin dan sepi, Tasya yang lama telah mati. Tasya yang lembut, penurut, dan naif telah dibunuh oleh pengkhianatan suami dan adiknya. Kini, yang berdiri di sana adalah sosok baru. Sosok wanita yang hatinya telah membeku, yang hidup hanya untuk satu tujuan. Membalas setiap tetes air matanya dengan penderitaan yang setimpal bagi mereka berdua. Tasya tidak akan pulang ke rumah neraka itu. Ia akan menghilang, menyusun kekuatan, dan kembali saat mereka sedang berada di puncak kebahagiaan untuk menjatuhkan mereka ke dasar neraka. Tasya berbalik arah, berjalan tertatih-tatih menembus hutan menuju jalan raya, bukan untuk pulang, tapi untuk memulai perang. 1 bulan telah berlalu sejak malam jahanam di hutan pinus itu. Bagi dunia luar, Tasya Salsabila telah lenyap di telan bumi. Berita kehilangan seorang istri muda yang santun sempat menjadi pembicaraan hangat di lingkungan perumahan selama beberapa hari, namun kemudian meredup seiring berjalannya waktu. Tim SAR yang dikerahkan oleh polisi hanya menemukan selembar jilbab yang robek tersangkut di ranting pohon di tepi jurang, dan 11 sepatu yang hanyut beberapa kilometer dari lokasi kejadian. Berdasarkan bukti-bukti itu, polisi menyimpulkan bahwa Tasya kemungkinan besar terpeleset saat berjalan sendirian di tengah badai, jatuh ke sungai yang sedang banjir bandang, dan jasadnya terbawa arus hingga ke laut selatan yang ganas. Tidak ada jasad yang ditemukan, namun status Tasya secara hukum perlahan mulai diproses menuju pernyataan meninggal dunia. Sebuah pengajian tahlilan digelar di rumah Lukman. Di sana, Lukman memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Ia menangis terseduh-seduh di depan para tetangga, memasang wajah suami yang hancur hatinya karena kehilangan belahan jiwa. Gita duduk di sampingnya, memegang tangan kakak iparnya dengan erat, berpura-pura menguatkan, padahal di balik cadar kepalsuan itu, bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan. Namun, kenyataan yang sebenarnya terjadi jauh dari dugaan mereka. Tasya masih hidup. Malam itu, setelah keluar dari hutan dengan tertatih-tatih, Tasya tidak mencari bantuan polisi atau kembali ke rumah orang tuanya. Ia tahu Lukman dan Gita terlalu licik. Mereka pasti sudah memusnahkan bukti fisik dan memutarbalikkan fakta. Tanpa bukti kuat, laporan Tasya hanya akan dianggap racauan orang stres. Tasya berjalan kaki berjam-jam hingga mencapai jalan raya utama, lalu menumpang truk sayur yang membawanya kembali ke kota. Tujuannya hanya satu, rumah Dikta. Dikta adalah sahabat masa kuliahnya, seorang jenius di bidang teknologi dan keamanan siber yang dulu pernah menaruh hati pada Tasya. Tasya tahu Dikta adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa ia percaya dan memiliki kemampuan untuk membantunya melawan kejahatan yang terencana rapi. Kini, Tasya duduk di sebuah kursi ergonomis di dalam apartemen studio milik Dikta yang dindingnya dipenuhi layar monitor. Penampilan Tasya telah berubah drastis. Wajahnya yang dulu selalu terlihat lembut dan sedikit pemalu, kini terlihat tirus dan tegas. Matanya memancarkan sorot dingin yang tajam, sorot mata seseorang yang telah melihat neraka dan kembali untuk membawanya kepada orang lain. Tidak ada lagi air mata. Air matanya sudah kering di hutan malam itu. Di hadapannya, layar monitor besar menampilkan tayangan real-time dari setiap sudut rumah Lukman. Berkat keahlian Dikta, mereka berhasil meretas sistem smart home yang baru dipasang Lukman, menyadap kamera CCTV, menyusup ke jaringan Wi-Fi, hingga menduplikasi akses ponsel Lukman dan Gita. Tasya kini menjadi hantu yang mengawasi setiap gerak-gerik musuhnya selama 24 jam. Dikta meletakkan segelas teh hangat di meja dekat tangan Tasya. Pria berkacamata itu menatap sahabatnya dengan rasa prihatin sekaligus kagum.
Ia tidak menyangka Tasya yang dulu periang bisa berubah menjadi sedingin ini, namun ia mengerti sepenuhnya alasan di baliknya. Dikta bertanya pelan, apakah Tasya yakin ingin memulai rencananya malam ini? Tasya tidak menoleh, matanya tetap terpaku pada layar yang menampilkan ruang makan rumah Lukman. Di layar itu, terlihat Lukman, Gita, dan ibu mertuanya sedang duduk menikmati makan malam mewah. Ada tumpukan udang galah bakar, daging sapi impor, dan aneka hidangan mahal lainnya yang memenuhi meja. Pemandangan itu begitu kontras dengan kondisi Tasya sebulan lalu, yang harus makan mie instan di persembunyiannya. Tasya mengangguk perlahan, jarinya mengetuk meja. Ia berkata bahwa masa berkabung palsu mereka sudah selesai, dan sekarang saatnya mereka merasakan teror yang sesungguhnya. Di layar monitor, Tasya melihat ibu mertuanya sedang berbicara dengan mulut penuh makanan. Wanita tua itu tampak berseri-seri, memuji betapa baiknya Gita yang kini mengurus rumah tangga menggantikan Tasya. Ibu mertua itu bahkan berkata bahwa mungkin ini adalah takdir Tuhan, bahwa hilangnya Tasya membuka jalan bagi Gita untuk menjadi nyonya rumah yang sesungguhnya. Mendengar itu, tangan Tasya terkepal kuat hingga buku-bukunya memutih. Betapa mudahnya manusia melupakan kebaikan seseorang ketika disilaukan oleh harta. Lukman tampak tertawa, sesekali menyuapi Gita dengan mesra di depan ibunya, seolah mereka adalah pasangan suami istri yang sah. Mereka merayakan pencairan tahap awal klaim asuransi yang berhasil Lukman dapatkan dengan menyuap oknum agen asuransi. Tasya memberi kode kepada Dikta. Dikta mengangguk, jarinya menari lincah di atas papan ketik komputer. Perintah dikirimkan melalui jaringan internet, menyusup masuk ke sistem televisi pintar berukuran 60 inci yang menggantung di dinding ruang makan rumah Lukman. Di layar monitor Tasya, ia melihat televisi di rumah Lukman yang tadinya menayangkan acara sinetron tiba-tiba berkedip-kedip. Gambarnya berubah menjadi semut statis disertai suara mendesis yang keras dan menyakitkan telinga. Lukman, Gita, dan ibu sontak berhenti makan. Lukman mengambil remote control dan menekan tombol power berkali-kali dengan kesal, mengira televisinya rusak. Namun televisi itu tidak mau mati. Tiba-tiba, layar statis itu berubah menjadi hitam pekat. Suasana ruang makan menjadi hening mencekam. Kemudian, dari pengeras suara televisi yang canggih itu, terdengar suara rekaman yang sangat jernih. Suara itu bukan suara hantu, melainkan suara percakapan manusia. Tenang saja, Tasya sudah mati. Arus sungai sedang deras banget, dia pasti hancur kena batu. Itu adalah suara Lukman. Suara yang direkam Tasya malam itu di hutan saat ia bersembunyi di dalam lubang. Kemudian disusul suara Gita yang melengking kejam, bagus kalau dia mati. Kita nggak perlu repot potong rem mobil. Besok kita tinggal lapor polisi dan pura-pura sedih. Di ruang makan itu, wajah Lukman seketika berubah menjadi seputih kertas. Garpu yang dipegangnya jatuh berdenting ke piring, memecah kesunyian. Gita membeku, matanya membelalak menatap layar televisi yang hitam. Ibu mertua yang tadinya sedang mengunyah daging langsung tersedak hebat. Ia memuntahkan makanannya, menatap anak dan calon menantunya dengan tatapan horor. Napas ibu memburu, tangannya memegangi dada. Suara rekaman itu terus berulang-ulang seperti mantra kutukan, semakin lama volumenya semakin keras, memenuhi seluruh ruangan rumah mewah itu. Tasya sudah mati, pura-pura sedih. Tasya sudah mati. Matikan. Matikan TV-nya, Mas, teriak Gita histeris sambil menutup telinganya. Ketenangan yang ia rasakan bukan main-main. Ia merasa seolah Tasya sedang berdiri di pojok ruangan menertawakan mereka. Lukman panik setengah mati. Ia melempar remote ke lantai hingga pecah, lalu berlari menuju televisi dan berusaha mencabut kabel listriknya. Namun anehnya, meskipun kabel sudah dicabut, suara itu masih terdengar selama beberapa detik. Sebuah trik psikologis yang disiapkan Dikta dengan meretas soundbar nirkabel yang baterainya masih penuh. Siapa yang melakukan ini? Teriak Lukman dengan suara bergetar hebat. Ia menatap sekeliling ruangan dengan liar, mencari sosok penyusup. Ibu mertua akhirnya bisa bicara setelah batuk-batuk panjang. Dengan suara parau dan jari telunjuk gemetar, ia menunjuk ke arah Lukman. Itu suara kalian? Apa maksudnya? Kalian membunuh Tasya? Ibu mertua memang membenci Tasya, tapi ia tidak pernah membayangkan anaknya menjadi pembunuh. Ketakutan akan dosa dan penjara membuatnya gemetar. Gita, yang cepat menguasai diri, langsung memeluk ibu. Bukan, Bu, itu bukan suara kami. Itu pasti rekayasa. Sekarang kan zaman canggih, ada artificial intelligence, ada yang mau memfitnah kami karena iri sama harta Mas Lukman. Gita berbohong dengan lancar, namun keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Tasya yang menyaksikan kekacauan itu dari apartemen Dikta tersenyum tipis.
Senyum yang tidak sampai ke mata. Ini baru permulaan. Ia melihat Lukman yang mondar-mandir seperti setrikaan panas, memeriksa jendela, mengunci pintu ganda, dan menutup semua gorden. Ketakutan mulai menggerogoti jiwa mereka. Tasya meraih ponsel khususnya, mengetik sebuah pesan singkat yang dikirimkan ke nomor pribadi Lukman. Pesan itu berbunyi, Jumat jam 12 malam. Kembalikan nyawaku atau kalian yang mati. Di layar monitor, Tasya melihat Lukman membaca pesan itu di ponselnya. Pria itu langsung melempar ponselnya ke sofa, seolah benda itu baru saja menyengatnya. Ia merosot duduk di lantai, menjambak rambutnya sendiri. Teror hantu masa lalu telah dimulai, dan Tasya berjanji tidak akan berhenti sampai mereka hancur berkeping-keping. Seminggu setelah insiden televisi itu, suasana di rumah mewah Lukman berubah menjadi neraka dunia. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kemesraan. Udara di dalam rumah terasa berat dan menyesakan, dipenuhi oleh paranoia yang kian menebal. Lukman dan Gita hidup dalam ketakutan konstan. Mereka tidak berani tidur dalam keadaan gelap. Semua lampu di rumah dibiarkan menyala terang benderang 24 jam, membuat tagihan listrik membengkak, namun mereka tidak peduli. Setiap kali ada suara angin yang membanting jendela atau kucing yang melompat di atap, mereka akan terlonjak kaget. Ibu mertua jatuh sakit akibat stres dan tekanan darah tinggi, kini hanya bisa berbaring lemah di kamarnya. Terus-menerus mengigau menyebut nama Tasya, membuat suasana semakin horor. Tasya memantau semua perkembangan ini dengan sabar. Ia tahu rasa takut saja tidak cukup untuk menghancurkan mereka. Ia perlu memecah belah persatuan mereka. Lukman dan Gita disatukan oleh keserakahan akan uang. Maka, untuk memisahkan mereka, Tasya harus menyerang sumber keserakahan itu. Tasya dan Dikta mulai melancarkan tahap kedua dari rencana mereka, sabotase finansial. Dengan akses penuh ke mobile banking Lukman yang sudah diretas, Tasya mulai memindahkan uang sedikit demi sedikit. Tidak langsung dalam jumlah besar agar tidak memicu alarm bank, tapi cukup signifikan untuk disadari. Namun, kecerdikan rencana Tasya terletak pada kemana uang itu dipindahkan. Tasya tidak mengambil uang itu untuk dirinya sendiri. Ia membuat rekening bayangan atas nama orang lain namun, memanipulasi riwayat transaksi di ponsel Lukman, sehingga terlihat seolah-olah uang itu ditransfer ke rekening pribadi Gita. Pagi itu, Lukman sedang duduk di ruang kerja dengan wajah kusut kurang tidur. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya untuk mengecek sisa uang hasil klaim asuransi yang baru cair sebagian. Ia berniat menarik tunai untuk membayar uang keamanan kepada preman penagih utang investasi bodong yang mulai menerornya lagi. Saat melihat saldo di layar, mata Lukman melotot. Angkanya berkurang drastis. Hampir 500 juta rupiah lenyap dalam 3 hari terakhir. Lukman dengan panik mengecek mutasi rekening. Di sana, terpampang jelas riwayat transaksi, transfer ke Gita Anindita, 100 juta rupiah, transfer ke Gita Anindita, 150 juta rupiah. Darah Lukman mendidih naik ke ubun-ubun. Gita! Teriak Lukman menggelegar, membuat seisi rumah bergetar. Gita yang sedang berdandan di kamar bergegas lari menghampiri Lukman, kaget mendengar teriakan suaminya. Ada apa sih, Mas? Pagi-pagi sudah teriak kayak orang gila. Lukman tidak menjawab dengan kata-kata. Ia langsung menampar pipi Gita dengan keras. Plah! Gita terhuyung ke belakang, memegangi pipinya yang memerah panas. Matanya berkaca-kaca karena sakit dan kaget. Mas, kamu gila ya? Kamu yang gila, maling. Lukman menyodorkan layar ponselnya ke wajah Gita. Kamu pikir aku bodoh? Mentang-mentang aku lagi stres di teror hantu Tasya, kamu diam-diam mau kuras hartaku terus kaburkan? Gita merebut ponsel itu dan melihat mutasi rekening. Wajahnya bingung. Demi Tuhan, Mas, aku nggak pernah terima uang ini. Cek saja rekeningku kalau nggak percaya. Alah, kamu pasti punya rekening rahasia lain. Dasar wanita ular. Dulu kamu hianati kakakmu demi uangku, sekarang kamu mau hianati aku juga. Lukman mencengkeram bahu Gita kasar, mengguncang tubuh wanita itu. Gita berusaha melepaskan diri. Sakit, Mas. Lepas. Aku sumpah nggak ambil. Ini pasti kerjaan orang yang meneror kita itu. Dia mau mengadu domba kita. Jangan banyak alasan. Kembalikan uangku atau aku usir kamu dari sini sekarang juga. Ancam Lukman kalap. Di saat pertengkaran mereka memanas, bel rumah berbunyi. Seorang kurir paket datang mengantar sebuah amplop coklat besar. Pembantu rumah tangga yang ketakutan tergopoh-gopoh membawanya masuk dan meletakkannya di meja, lalu buru-buru pergi. Lukman dan Gita berhenti berteriak sejenak. Napas mereka memburu. Mereka saling pandang dengan curiga.
Itu paket buat kamu kan? Isinya pasti barang mewah yang kamu beli pakai uang curian itu, tuduh Lukman. Gita, dengan tangan gemetar, menyobek amplop itu. Isinya bukan barang mewah. Isinya adalah beberapa lembar foto beresolusi tinggi. Saat Gita melihat foto pertama, matanya membelalak. Itu adalah foto Lukman sedang duduk di sebuah bar remang-remang, merangkul seorang wanita muda berpakaian minim. Wajah Lukman terlihat jelas. Begitu juga tanggal yang tertera di pojok foto, 2 hari yang lalu. Padahal 2 hari lalu Lukman bilang ia pergi ke kantor polisi untuk mengurus berkas. Foto kedua lebih parah. Lukman terlihat memberikan tumpukan uang tunai kepada wanita itu. Foto-foto ini sebenarnya adalah karya Deep Fake level tinggi buatan Dikta. Dikta menggabungkan wajah Lukman dengan tubuh orang lain dari rekaman CCTV bar, namun hasilnya begitu halus dan realistis hingga sulit dibedakan oleh mata awam, apalagi oleh orang yang sedang emosi tinggi seperti Gita. Gita melempar foto-foto itu ke wajah Lukman. Kertas-kertas mengkilap itu berhamburan di lantai. "Oh, jadi ini kelakuan kamu?" jerit Gita, suaranya melengking histeris. "Kamu nuduh aku maling uang, padahal kamu sendiri yang pakai uang itu buat main perempuan. Kamu bilang kamu ke kantor polisi, ternyata kamu jajan lonte." Lukman memungut foto itu, bingung setengah mati. Ini nggak benar. Aku nggak pernah ke tempat ini. Ini editan. Editan gundulmu. Jelas banget itu mukamu. Pantesan uangnya hilang. Kamu transfer ke perempuan jalang ini kan? Gita yang sudah dikuasai cemburu buta dan rasa sakit hati langsung menyerang Lukman. Ia mencakar wajah Lukman dengan kuku-kukunya yang panjang. Pergulatan fisik terjadi. Lukman mendorong Gita hingga jatuh menabrak meja hias. Vas bunga pecah berantakan. "Dengerin aku dulu, bodoh. Ini pasti jebakan Tasya." Lukman berusaha membela diri, tapi suaranya kalah oleh jeritan Gita. "Tasya sudah mati. Kamu sendiri yang bilang dia mati. Kamu cuma cari kambing hitam. Laki-laki brengsek. Nyesel aku bantuin kamu bunuh Kak Tasya kalau tahu kamu bakal buang aku kayak gini," teriak Gita lantang. Tanpa mereka sadari, di lantai atas, ibu mertua yang terbangun karena keributan itu, menyeret langkahnya keluar kamar dan mendengar semua teriakan Gita. Pengakuan itu. "Nyesel aku bantuin kamu bunuh Kak Tasya." Tubuh tua ibu merosot di pegangan tangga. Air matanya menetes. Kini ia mendengar langsung dari mulut mereka sendiri. Tidak ada lagi penyangkalan. Anaknya benar-benar pembunuh. Rasa berdosa yang amat sangat menghimpit dada ibu, membuatnya sesak napas, namun tidak ada yang peduli. Lukman dan Gita sibuk saling menghancurkan di lantai bawah. Dari layar monitornya, Tasya menatap pemandangan itu dengan wajah datar. Ia melihat Lukman yang berdarah pipinya akibat cakaran, dan Gita yang menangis meraung-raung di lantai dikelilingi pecahan kaca. Mereka yang dulu bersatu padu merencanakan kematiannya, kini saling mencabik seperti binatang buas yang terperangkap dalam satu kandang. "Bagus," gumam Tasya pelan. Rasa saling percaya mereka sudah nol. Sekarang saatnya memberikan umpan terakhir. Tasya menoleh ke arah Dikta. "Siapkan pesan untuk tahap akhir. Kita undang mereka kembali ke rumah hantu itu. Katakan pada masing-masing dari mereka bahwa di sana ada bukti yang bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dan menjebloskan pasangannya ke penjara." Dikta mengangguk, jarinya siap menekan tombol send. "Undangan VIP menuju neraka, siap dikirim," jawab Dikta dingin. Tasya bersandar di kursinya. Babak terakhir akan segera dimulai. Ia akan mempertemukan mereka di tempat di mana semuanya bermula, dan di sanalah ia akan mengakhiri semuanya. Bukan dengan tangannya, tapi dengan tangan hukum dan karma yang mereka ciptakan sendiri. Jumat kembali datang, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang dan kenangan kelam yang tak mau pergi. Langit Jakarta sejak sore sudah tertutup awan hitam pekat yang bergulung-gulung, seolah alam semesta sedang mempersiapkan panggung untuk babak akhir sebuah tragedi. Di dalam rumah mewah yang kini terasa seperti penjara tanpa jeruji, Lukman duduk terpaku di sofa ruang tamu. Wajahnya kusut, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang semakin lebar, menandakan ia sudah berhari-hari tidak tidur dengan tenang. Ponselnya bergetar di atas meja kaca, suaranya berdenging nyaring di tengah kesunyian rumah yang mencekam. Lukman menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong, ragu apakah ia harus membukanya atau melemparnya ke dinding. Namun, rasa penasaran dan ketakutan memaksanya untuk melihat. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Tidak ada nama, hanya deretan angka asing. Jantung Lukman berdegup kencang saat membaca isi pesan tersebut. Tulisan itu singkat namun dampaknya seperti ledakan bom di kepalanya. "Aku melihat apa yang kalian lakukan di rumah tua itu sebulan lalu.
Aku punya rekaman asli saat kamu memotong kabel rem dan istrimu menuang racun. Temui aku di rumah tua itu malam ini jam 12. Bawa uang 500 juta tunai, atau rekaman ini aku kirim ke polisi dan media besok pagi. Lukman merasa darahnya surut dari wajahnya. Tangannya gemetar hebat hingga ponsel itu nyaris terlepas dari genggamannya. Jadi, benar ada saksi mata? Seseorang melihat mereka malam itu? Pikiran Lukman langsung melayang pada sosok misterius yang mungkin bersembunyi di balik pohon saat badai terjadi. Ia merasa terjebak. 500 juta adalah sisa uang terakhir yang ia pegang, uang yang seharusnya ia gunakan untuk membayar preman penagih utang investasi bodong. Di kamar atas, Gita juga sedang menatap layar ponselnya dengan wajah pucat pasi. Ia menerima pesan yang hampir serupa, namun dengan sedikit variasi yang mematikan. Lukman berniat menumbalkanmu. Dia menyimpan bukti bahwa ide pembunuhan ini berasal darimu. Datanglah ke rumah tua malam ini jam 12. Aku akan berikan buktinya padamu, sebelum dia menyerahkanmu ke polisi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tasya dan Dikta merancang pesan ini dengan sangat jenius. Mereka tidak menyatukan Lukman dan Gita, melainkan mengadu domba mereka hingga titik nadir. Gita meremas ponselnya dengan geram. Ia sudah menduga Lukman akan mengkhianatinya. Pria pengecut itu pasti akan melakukan apa saja untuk selamat, termasuk melempar kesalahan pada Gita. Gita bergegas membuka laci meja riasnya, mengambil sebuah pisau lipat kecil yang tajam, dan menyelipkannya ke dalam tas tangannya. Malam ini, ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban. Suasana di dalam mobil saat mereka berangkat menuju lokasi terasa sangat berat dan beracun. Lukman menyetir dalam diam, matanya terus menatap jalanan yang basah oleh hujan. Ia tidak memberitahu Gita tentang pesan pemerasan yang ia terima, karena ia curiga Gita bekerja sama dengan si pemeras. Sebaliknya, Gita duduk di kursi penumpang sambil memeluk tas tangannya erat-erat. Matanya menatap tajam ke arah profil wajah Lukman yang tegang. Ia yakin Lukman sedang merencanakan sesuatu yang buruk padanya malam ini. Tidak ada percakapan di antara mereka. Hanya suara deru mesin mobil dan gesekan ban di aspal basah yang mengisi kekosongan. Kepercayaan yang dulu merekatkan persekongkolan jahat mereka kini telah hancur menjadi debu, digantikan oleh kecurigaan dan kebencian yang mendalam. Perjalanan menuju rumah tua di pegunungan itu terasa jauh lebih lama dan menakutkan dibandingkan sebulan yang lalu. Jalanan sepi, gelap, dan licin. Pohon-pohon besar di pinggir jalan tampak seperti raksasa hitam yang siap menerkam. Setiap kali mobil terguncang karena lubang jalan, Lukman akan mengumpat kasar, sementara Gita akan terlonjak kaget. Ketegangan psikologis mereka sudah berada di ambang batas. Lukman berkali-kali melirik spion tengah, merasa seolah-olah ada mobil lain yang mengikuti mereka. Namun setiap kali ia melihat, hanya kegelapan yang menyambutnya. Ia tidak sadar bahwa mobil Tasya dan Dikta memang mengikuti mereka. Namun dari jarak yang sangat jauh dan menggunakan teknologi pelacak GPS yang sudah dipasang di mobil Lukman, sehingga mereka tidak perlu terlihat secara fisik. Tepat pukul 11 malam lebih 50 menit, mobil Lukman berhenti di depan rumah tua bergaya Belanda itu. Bangunan itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Ilalang di halaman depan semakin tinggi, cat dindingnya semakin mengelupas, dan kegelapan di sekitarnya terasa absolut. Tidak ada lampu yang menyala kali ini. Rumah itu mati, dingin, dan menunggu mangsa. Lukman mematikan mesin mobil. Ia mengambil tas berisi uang tunai yang ia siapkan, lalu menoleh ke arah Gita. Dengan suara parau ia berkata agar Gita tetap di dalam mobil. Namun Gita menolak mentah-mentah. Ia tidak mau ditinggal sendirian di mobil sementara Lukman mungkin sedang melakukan transaksi untuk menjebaknya di dalam sana. Gita bersikeras ikut masuk. Lukman mendengus kesal namun tidak punya tenaga untuk berdebat. Mereka berdua berjalan menembus gerimis menuju pintu depan rumah tua itu. Papan kayu lantai beranda berderit nyaring saat diinjak, suaranya menggema di kesunyian malam seperti jeritan tertahan. Lukman mendorong pintu utama. Pintu itu terbuka dengan suara engsel berkarat yang menyayat telinga. Bau apek, debu, dan kayu lapuk langsung menyeruak keluar, menusuk hidung mereka. Mereka melangkah masuk ke ruang tengah, ruangan yang sama tempat mereka merayakan rencana pembunuhan Tasya sebulan lalu. Ruangan itu kosong. Sofa kulit tua tempat mereka duduk bermesraan dulu kini terlihat kusam dan berdebu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada saksi mata, tidak ada pemeras. Hanya kegelapan dan bayang-bayang. Mana orangnya? Bisik Gita dengan suara bergetar. Ia meraba pisau lipat di dalam tasnya, siap jika tiba-tiba ada yang menyerang. Diam kamu, bentak Lukman pelan. Ia menyalakan senter ponselnya, menyapu sekeliling ruangan. Halo? Saya sudah bawa uangnya. Keluar, teriak Lukman. Suaranya memantul di dinding-dinding kosong, namun tidak ada jawaban.
Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras dari arah belakang mereka. Bam! Pintu depan yang tadi terbuka kini tertutup rapat dengan sendirinya. Lukman dan Gita terlonjak kaget. Lukman berlari mencoba membuka pintu itu, namun pintu itu terkunci kuat dari luar. Sistem penguncian otomatis magnetik yang dipasang Dikta telah aktif. Mereka terperangkap. Kepanikan mulai melanda. Lukman menggedor-gedor pintu sambil berteriak minta tolong, namun ia tahu percuma. Rumah ini jauh dari pemukiman warga, di tengah hutan lindung yang sepi. Tidak akan ada yang mendengar teriakan mereka. Gita mundur perlahan ke tengah ruangan, napasnya memburu. Tiba-tiba, sebuah suara berdenging huming terdengar dari langit-langit ruangan. Sebuah proyektor yang tersembunyi di balik balok kayu atap menyala terang, menembakkan cahaya ke dinding putih kusam di hadapan mereka. Lukman dan Gita terpaku menatap dinding itu. Gambar yang muncul di sana membuat lutut mereka lemas. Itu adalah foto pernikahan Lukman dan Tasya. Foto saat mereka tersenyum bahagia, jauh sebelum keserakahan merusak segalanya. Kemudian, gambar berganti menjadi video. Video Tasya yang sedang duduk di kursi, menatap kamera dengan wajah dingin dan penuh wibawa. Tasya di video itu tidak memakai gamis lusuh seperti terakhir kali mereka melihatnya, melainkan setelan blazer rapi dengan hijab modern yang elegan. Tatapannya menusuk tajam seolah menembus layar, dan menatap langsung ke jiwa busuk Lukman dan Gita. "Selamat malam, Mas Lukman." "Selamat malam, Dik Gita." Suara Tasya terdengar jernih dan berwibawa dari pengeras suara yang tersembunyi di sudut ruangan. "Selamat datang kembali di tempat di mana kalian menjual jiwa kalian kepada iblis demi uang." "Tea, Tasya?" Lukman mundur selangkah, wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu. "Ini tidak mungkin. Kamu sudah mati. Aku dengar rekaman suaramu mati." Video Tasya tersenyum miring. "Kalian yang menginginkan aku mati, bukan Tuhan. Malam ini, aku mengundang kalian bukan untuk reuni keluarga, tapi untuk pengadilan. Kalian pikir kalian pintar? Kalian pikir kejahatan kalian rapi? Sayangnya, kalian meninggalkan terlalu banyak jejak." Gita berteriak histeris, menunjuk ke arah layar proyektor. "Ini pasti rekaman. Tasya pasti sudah mati. Ini akal-akalan orang yang mau merampok kita. Mas, hancurkan proyektornya." Namun sebelum Lukman sempat bergerak, suara Tasya di video kembali terdengar, kali ini lebih keras dan tegas. "Jangan repot-repot. Dengarkan baik-baik. Di antara kalian berdua, ada satu pengkhianat yang bekerja sama denganku." Kalimat itu adalah pemicu bom waktu yang sudah disiapkan Tasya. Sebuah kebohongan brilian untuk menghancurkan sisa kepercayaan mereka. Tasya melanjutkan, "Salah satu dari kalian mengirimkan bukti rekaman malam itu padaku. Siapa kira-kira? Apakah Gita yang ingin menguasai harta Lukman sendirian? Atau Lukman yang ingin menumbalkan Gita agar bebas dari hukuman mati?" Lukman menoleh perlahan ke arah Gita. Matanya menyala dengan kemarahan yang tidak terbendung. Urat-urat lehernya menonjol keluar. "Jadi benar? Kamu yang menjebak aku, Git? Kamu yang kirim pesan itu? Kamu mau ambil uang 500 juta ini terus kabur?" Gita menggeleng panik, air mata ketakutan mulai mengalir. "Enggak, Mas. Demi Tuhan enggak. Jangan percaya omongan video itu. Dia mau ngadu domba kita." "Pembohong." Lukman menerjang maju, mencengkeram leher Gita. "Pantesan kamu ngotot mau ikut masuk. Ternyata kamu mau memastikan aku terperangkap di sini. Dasar wanita ular." Gita meronta, tangannya mencakar lengan Lukman. "Lepas, Mas. Kamu yang mau numbalin aku. Pesan di Haku bilang kamu mau serahin aku ke polisi. Aku bunuh kamu sekalian." Lukman yang sudah dikuasai setan amarah, tidak lagi bisa berpikir jernih. Ia mencekik Gita semakin kuat. Gita, yang merasa nyawanya terancam, merogoh tasnya dan mengeluarkan pisau lipat yang sudah ia siapkan. "Jangan paksa aku, Mas," jerit Gita sambil mengayunkan pisau itu. Goresan pisau mengenai lengan Lukman, membuat darah segar muncrat membasahi kemejanya. Rasa perih itu justru membuat Lukman semakin gila. Pergulatan hidup dan mati terjadi di antara dua orang yang dulu bersenggama dalam dosa. Mereka saling memukul, menjambak, dan meneriakkan semua aib mereka. "Kamu yang suruh aku potong rem mobil Tasya," teriak Lukman sambil menahan tangan Gita yang memegang pisau. "Kamu yang setuju. Kamu yang butuh uang buat bayar utang bodongmu," balas Gita menjerit. "Kamu pembunuh. Kamu suami durhaka. Dan kamu adik durhaka. Kamu yang racuni pikiran Tasya biar percaya sama kamu." Semua pengakuan itu keluar dengan lantang, jelas, dan tanpa sensor.
Mereka tidak sadar bahwa di sudut ruangan, sebuah kamera kecil dengan lampu indikator merah berkedip-kedip sedang merekam dan menyiarkan semua adegan kekerasan serta pengakuan dosa itu secara langsung ke dunia luar. Tasya, dari tempat persembunyiannya yang aman, menyaksikan kehancuran mereka dengan rasa puas yang bercampur getir. Perangkap telah terbuka lebar, dan tikus-tikus itu telah masuk dengan sukarela, saling menggigit satu sama lain hingga berdarah-darah, tepat seperti yang ia rencanakan. Kekacauan di dalam rumah tua itu mencapai puncaknya. Lukman dan Gita kini terpisah, sama-sama terengah-engah dengan kondisi berantakan. Wajah Lukman penuh goresan kuku, sementara sudut bibir Gita berdarah akibat tamparan. Mereka berdiri berseberangan di ruangan remang-remang itu, napas memburu seperti binatang liar yang terluka. Pisau lipat Gita terlempar ke sudut ruangan. Tidak ada lagi tenaga untuk berkelahi fisik, namun kebencian di mata mereka masih menyala terang. Mereka masih belum menyadari bahwa, penonton, mereka bukan hanya Tasya dan Dikta, melainkan ratusan, bahkan ribuan orang yang sedang menyaksikan siaran langsung drama nyata ini melalui layar gawai mereka. Di layar proyektor, video Tasya menghilang, digantikan oleh tampilan sebuah laman media sosial populer. Lukman menyipitkan matanya yang bengkak, mencoba memfokuskan pandangan. Di sana, ia melihat sebuah video live streaming yang sedang berlangsung. Dan objek video itu adalah dirinya sendiri. Ia melihat dirinya dan Gita yang berantakan di layar itu secara real time. Jumlah penonton di pojok kiri atas layar terus bertambah dengan kecepatan mengerikan. 500, 1000, 5000, 10.000 penonton. Kolom komentar bergerak sangat cepat, dipenuhi hujatan dan sumpah serapah dari netizen yang murka. Gila. Jadi suaminya beneran motong rem mobil istrinya? Adiknya parah banget. Air susu dibalas air tuba. Tangkap mereka. Viralkan. Ini percobaan pembunuhan berencana. Itu akun kantor Pak Lukman kan? Wah, tamat riwayat karirnya. Lukman membeku. Kakinya seolah dipaku ke lantai kayu yang rapuh. Dingin yang merambati tubuhnya kali ini bukan karena AC atau hujan, melainkan dinginnya keputusasaan mutlak. Ia menoleh ke arah kamera kecil yang baru ia sadari keberadaannya di atas lemari tua. Lampu merah kecil itu berkedip seolah mengejek kebodohannya. Kita sedang live? Gumam Gita dengan suara nyaris tak terdengar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menjerit histeris menyadari aibnya kini terpampang telanjang di hadapan seluruh dunia. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Reputasi, wanita polos, yang ia bangun bertahun-tahun hancur dalam hitungan menit. Belum sempat mereka mencerna kehancuran sosial yang baru saja menimpa, suara lain memecah malam. Kali ini bukan suara proyektor, melainkan suara sirine yang meraung-raung dari kejauhan, semakin lama semakin dekat dan keras. Cahaya biru dan merah berputar-putar, menembus celah-celah jendela rumah tua, mewarnai dinding ruangan dengan kilatan cahaya polisi. Menyerahlah. Rumah ini sudah dikepung. Suara Inspektur Suryo terdengar, tegas melalui pengeras suara megafone dari luar. Lukman dan Gita, keluarlah dengan tangan di atas. Jangan mencoba melawan atau melarikan diri. Pintu depan yang tadi terkunci otomatis, kini terbuka perlahan dengan bunyi klik mekanis. Jalan keluar sudah dibuka, namun itu adalah jalan menuju penjara. Lukman jatuh berlutut. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia menangis, bukan karena menyesal, tapi karena tahu hidup mewahnya telah berakhir. Gita terduduk di lantai, tatapannya kosong seperti orang gila. Sekelompok polisi berseragam lengkap dengan rompi anti peluru menyerbu masuk. Mereka langsung meringkus Lukman dan Gita. Tidak ada perlawanan. Borgol besi dingin dipasangkan di pergelangan tangan mereka, mengunci nasib mereka untuk waktu yang sangat lama. Saat digiring keluar, Lukman sempat menoleh ke arah kegelapan hutan di seberang jalan. Di sana, di bawah naungan pohon besar, ia samar-samar melihat sosok wanita berdiri memegang payung hitam. Wanita itu menatapnya datar. Itu Tasya. Nyata, hidup, dan menang. Berita penangkapan Lukman dan Gita meledak di media massa keesokan harinya. Rekaman live streaming pengakuan mereka menjadi bukti yang tak terbantahkan di pengadilan. Tidak ada pengacara hebat yang mau membela mereka, karena kasusnya terlalu viral dan memalukan. Publik mengutuk mereka habis-habisan. Lukman dijatuhi hukuman penjara 20 tahun atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam penjara, kehidupan Lukman hancur total. Wajah tampannya yang dulu ia banggakan kini sering lebam, karena dihajar oleh narapidana lain yang membenci laki-laki penganiaya istri. Setiap malam, Lukman berteriak-teriak ketakutan di selnya, mengaku didatangi bayangan Tasya yang mencekiknya. Ia didiagnosa mengalami gangguan jiwa berat akibat trauma dan rasa bersalah yang menghantui.
Nasib Gita tidak kalah mengenaskan. Ia divonis 15 tahun penjara. Di luar tembok penjara, namanya sudah busuk. Ia dikeluarkan dari kampus dengan tidak hormat. Teman-temannya menjauh. Foto-fotonya menjadi meme ejekan di internet. Harta benda yang sempat ia nikmati dari uang Lukman disita untuk membayar denda dan ganti rugi. Ia jatuh miskin semiskin-miskinnya. Di penjara wanita, ia menjadi bulan-bulanan para senior karena sikapnya yang angkuh. Kecantikannya memudar, digantikan oleh wajah keras dan penuh dendam yang tak tersalurkan. Sementara itu, karma juga menghampiri ibu mertua Tasya. Wanita tua itu tidak dipenjara karena tidak terbukti terlibat langsung dalam perencanaan pembunuhan, namun hukuman sosial yang ia terima jauh lebih menyakitkan. Ia diusir dari lingkungan perumahan karena tetangga merasa jijik dan takut bertetangga dengan ibu dari seorang pembunuh sadis. Ibu hidup sebatang kara di sebuah kontrakan petak yang kumuh, sakit-sakitan, dan kesepian. Setiap hari ia hanya bisa menangisi nasib anak kesayangannya yang mendekam di bui, sambil meratapi kebodohannya yang telah menyanyiakan menantu sebaik Tasya. 1 bulan setelah vonis dijatuhkan, di sebuah kafe bandara yang sibuk, Tasya duduk menghadap jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan pesawat lepas landas. Di hadapannya duduk Dikta, tersenyum hangat. Tasya menyesap latte hangatnya, merasakan ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia mengenakan pakaian rapi dan stylish, aura kepercayaan dirinya terpancar kuat. Tasya baru saja menyelesaikan penjualan rumah mewah, tempat ia dulu tinggal bersama Lukman. Uang hasil penjualan itu, ditambah sisa warisan orang tuanya yang berhasil ia selamatkan, akan ia gunakan untuk memulai hidup baru di kota lain, membangun bisnis fashion muslimah yang sudah lama ia impikan. Semua sudah selesai, Syah, kata Dikta lembut. Tiket pesawatmu sudah siap. Kamu bebas sekarang. Tasya menatap tiket di tangannya, lalu menatap televisi yang menggantung di dinding kafe. Berita sekilas menayangkan wajah Lukman yang lusuh dengan baju tahanan oranye sedang digiring petugas. Tasya tidak merasakan kebencian lagi, hanya rasa kasihan yang hambar. Ia sudah menutup buku itu. Ia sudah membakar halaman kelam itu hingga menjadi abu. Terima kasih, Dikta. Untuk semuanya. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah jadi nama di batu nisan sekarang, ucap Tasya tulus. Dikta mengangguk. Kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri, Syah. Aku cuma alat bantunya. Kamu wanita kuat. Jangan pernah lupakan itu. Suara panggilan boarding terdengar memenuhi ruangan. Tasya bangkit dari kursinya, merapikan hijabnya. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma kebebasan yang manis. Ia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Masa lalunya yang penuh rasa sakit telah ia kubur bersama kenangan tentang Lukman dan Gita. Kini, Tasya melangkah mantap menuju gerbang keberangkatan. Di depan sana, masa depan yang cerah dan penuh harapan menantinya. Tasya tersenyum, senyum yang benar-benar lepas dan bahagia, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Ia siap terbang tinggi, meninggalkan puing-puing kehancuran musuhnya jauh di bawah sana, jauh di bawah sana, jauh di bawah sana, jauh di bawah sana, jauh di bawah sana. Jauh di bawah sana, 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 jauh di bawah sana. Jauh di bawah sana, 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 jauh